Halo semuanya, balik lagi di channel Meja Kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua yaitu chapter 100. Tapi kali ini bukan gua yang bakal membahas tapi Halo minasang, balik lagi di channel Meja Kantor. Kenalin, aku Risuki. Kali ini aku yang akan membahas review One Out chapter selanjutnya, yaitu chapter 100. Nah, langsung saja, chapter kali ini berjudul Supremasi. Di awal chapter diperlihatkan sang pemilik klub sedang menghisap rokok filternya sambil berkata, "Hanya satu run itu tidak masalah. Itu karena Tokuchi akan jatuh dalam kebangkrutan bagaimanapun caranya." Lalu sang pria tua berkacamata menimpalinya sambil tersenyum. Itu tidak benar. Satu run tadi mempunyai efek yang sangat besar. Sang pemilik klub pun bingung. Lalu, sang pria tua melanjutkan perkataannya. "Jika kamu menghitung itu, kamu akan mengerti. Untuk membuat ini mudah dimengerti, pertama-tama hitung gaji Tokuchi sekarang. Dalam pertandingan ini, dengan taruhan 20 kali lipat kontrak one outs, dan setelah babak kedua, si pitcher mendapatkan 6 out dan kecolongan 1 run, yang artinya itu mendapat 600 juta dan kehilangan 1 miliar. Lalu para pemukul mendapatkan 2 out dan mencetak 1 run, yang artinya kehilangan minus 666,666 juta dan mendapatkan 1 miliar dari 1 run itu. Meskipun dengan taruhan 20 kali lipat itu, dia belum kehilangan 700 juta juga. Ketika dia mendapatkan beberapa miliar itu, jauh kali untuk Tokuchi mengalami kerugian. Sang pemilik klub pun hanya tertawa kecil dan berkata, "Tidak peduli apapun yang kau katakan, dia pasti akan rugi. Permainan baru saja dimulai, dan setelah ini dia pasti akan terlilit utang." Sang pria tua pun langsung menimpalinya. "Tapi aku tidak berpikir dia akan dikalahkan dengan mudah. Dan kau melupakan sesuatu yang sangat penting tentang kontrak itu. Hal yang sangat penting dalam kontrak baru One Outs itu, yaitu pemain yang menjadi starting hanya perlu 5 babak untuk bermain. Dengan kata lain, setelah babak kelima, Kurei dan Genzo akan kembali ke bangku cadangan. Dan sekarang babak kedua sudah selesai. Ini hampir berakhir. Ini hanya menunggu 3 babak selesai. Sebagai pemukul, mereka hanya akan memukul sekali di setiap babak, dan pitcher hanya membutuhkan 3 atau lebih lemparan setiap babaknya. Walaupun Tokuchi kelelahan, untuk berpikir melewati 3 babak ini, itu terasa mudah. Idealnya, jika dia bisa menjaga skor dan mendapatkan 9 outs, perhitungannya jadi begini. Pitcher mendapatkan 15 outs dan kecolongan 1 runner, berarti mendapatkan 1,5 miliar, dan kehilangan 1 miliar. Lalu, untuk batter, mendapatkan 5 out dan 1 runner, itu artinya kehilangan 1,666 miliar dan mendapatkan 1 miliar. Meskipun Tokuchi rugi, dia tidak rugi-rugi amat. Bahkan, jika Tokuchi dapat melempar sampai babak ke-6, dia tidak akan menjadi rugi. Sang pemilik klub yang mendengarkan penjelasan si Pak Tua pun langsung bad mood dan berkata, "Hah, perhitungan yang buruk. Dengan Tokuchi dan Kurei, mereka tidak akan tahan sampai babak kelima." Lalu di tengah lapangan terlihat Tokuchi yang sedang melempar. Dengan sisa stamina yang buruk itu, dia masih bisa mendapatkan strikeout berturut-turut. Di babak ketiga ini, Tokuchi menggantikan Kurei melempar dan mengeluarkan satu persatu pemukul, dan dia dapat menahan para pemukul finger lagi. Saingan pemilik klub pun mulai panik dengan keadaan sekarang. Lalu di ruang ganti pemain, Imai berkata kepada Nakani, "Hei, Nakabayashi melempar bagus hari ini. Laina pemukul bawah kita sangatlah sampah. Jadi kita harus melakukan sesuatu." Genzo yang mendengar hal itu pun hanya terdiam dan merenung. Di tengah lapangan, Nakabayashi pun bersiap-siap untuk melempar. Tapi setelah pukulannya tadi, pukulan oleh Tokuchi, dia masih merasa overthinking dan keadaan mentalnya tidak stabil. Lalu Nakabayashi pun mengambil ancang-ancang dan langsung melempar. Lemparan pertamanya pun langsung dipukul dengan mudah oleh Kojima. Bola mengarah ke tengah lapangan. Setelah itu, para pemukul berikutnya pun dapat memukul lemparan Nakabayashi berturut-turut. Dan sekarang adalah pemukul keempat. Dengan kondisi tidak ada outs, Lycans telah melakukan 5 pukulan berturut-turut dan mencetak 3 run dalam sekejap mata. Dan sekarang kesempatan pun terus berlanjut. Runner berada di base pertama dan ketiga. Lalu pemukul berikutnya adalah Genzo. Melihat hal itu, si pria tua berkacamata merasa girang dan berkata kepada pemilik klub, "Bagaimana dengan itu? Bahkan sekarang momentum bergeser ke arah Lycans."
Lalu sang pemilik klub pun berkata, "Aku tidak peduli dengan alur pertandingan ataupun momentum. Aku hanya peduli dengan kontrak one outs." Di tengah lapangan pun, Genzo mulai bersiap-siap untuk memukul. Dan dia terus memikirkan apa yang dikatakan Tokuchi sebelumnya. Dia yang tidak bisa mencari jalan untuk menang, dia akan menjadi underdog yang sebenarnya. Genzo pun menyemangati dirinya sendiri sambil berkata, "Aku bisa, aku pasti bisa." Lalu, Nakabayashi pun mengambil ancang-ancang untuk melempar, dan lemparannya dilesatkan, tapi sayang sekali, Genzo tidak dapat memukulnya dan terjadilah strike. Timingnya sangat buruk dalam melawan slow ball. Genzo yang masih panik pun terus bergumam, "Aku bisa, aku bisa, aku bisa." Lalu Nakabayashi pun bersiap untuk lemparan keduanya, dan bola pun dilesatkan. Dan kali ini Genzo berhasil memukul bola tersebut. Tapi sayang sekali, pukulannya tepat mengarah ke sarung tangan Nakabayashi dan Genzo pun out. Pemukul berikutnya adalah Kurai. Dia dengan mudah dibuat out oleh Nakabayashi. Lalu pemukul berikutnya adalah Tokuchi. Dia malah tidak menggerakkan token pukulnya sedikit pun, dan hanya membiarkan bola-bola itu lewat dan membuatnya strikeout. Laikan mendapatkan 5 pukulan berturut-turut dengan tidak ada outs dan mencetak 3 runs. Tapi 3 pemukul terbawah tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah babak ketiga, skor sementara adalah 4-1. Laikens yang memasuki babak keempat sekarang memimpin dengan 3 poin. Sang pria tua yang melihat itu pun bertepuk tangan untuk mengapresiasi anggota tim. Lalu, sang pria berkacamata hitam berkata, Momentum ini adalah hal yang menyeramkan ya. Hei pria tua, kamu pasti berpikir kalau momentum ini bagus untuk Laikens kan? Tapi untuk kontrak one outs, ini adalah momentum yang sangat buruk. Sang pria tua pun bingung. Lalu, si pria kacamata hitam berkata, "Pikirkan tentang ini. Di babak tadi, mereka mendapatkan 5 pukulan berturut-turut kan? Secara serentak, 8 pemukul bermain di babak tadi. Dengan kata lain, lineup pemukul terbawah akan mendapatkan kesempatan 2 kali memukul. Tapi, peluang untuk mendapatkan pukulan yang ketiga juga jauh meningkat." Si Pak Tua pun kaget, karena baru menyadarinya. Sang pria kacamata hitam pun melanjutkan penjelasannya. Jika 3 dari mereka out, itu akan minus 1 miliar. Jika mereka bertiga memukul lagi, itu akan menjadi penghalang untuk Tokuchi. Lalu panel kembali ke tengah lapangan. Di babak keempat ini, Fingers akan menyerang, dan Tokuchi pun menggantikan Kurai lagi. Kondisi saat ini 1 outs dan runner di base kedua. Pemukul Fingers saat ini adalah Kitauji. Dengan kondisi 1-2, Tokuchi pun merasa terpojok. Lalu Tokuchi pun bersiap-siap untuk lemparan keempat. Lemparan Tokuchi pun dilesatkan dan mengarah ke tengah. Tapi tanpa disangka-sangka, Kitauji berhasil memukul lemparan Tokuchi itu. Tapi bola itu melambung pelan di udara. Itu bahkan tidak membiarkan pelari di base kedua untuk berlari, dan itu adalah yang Tokuchi inginkan. Ideguchi yang sudah tenang karena itu pukulan mudah, menjadi panik kembali. Karena Genzo yang hanya berdiri bengong tanpa melihat kalau bola itu mengarah ke arahnya, Genzo pun panik, kaget, lalu membiarkan bola itu terjatuh ke tanah. Ideguchi pun panik bukan main. Runner di base kedua pun berlari melewati base ketiga, lalu mencapai home dan mencetak skor. Kesalahan Genzo ini menghasilkan 1 poin untuk Finger. Sang pemilik klub yang melihat kebodohan Genzo itu pun langsung tertawa lebar. Dan chapter 100 pun selesai. Oke, sekian untuk review chapter 100 kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu ya, biar aku bisa ngisi lagi di sini. Terima kasih.